Hai semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail, aku bakal jelasin gimana sih proses dari pencernaan pada tubuh manusia. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa ya untuk klik tanda like, komen untuk kritik dari video ini atau next video mau materi apa. Dan jangan lupa untuk klik tanda share dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Gimana sih proses pencernaan makanan pada tubuh manusia? Nah, kalian pada bingung kan? Pada nanya-nanya kan gimana sih lebih detailnya? Kita kan cuman taunya makanan itu masuk ke dalam mulut kita. Habis itu udah deh, ntar tunggu buang air besar, makanannya udah gak di tubuh lagi. Nah, jadi aku mau ngejelasin lebih spesifiknya lagi. Jadi proses pencernaan makanan, gimana makanan itu masuk dari mulut dan nanti akan keluar lewat rektum dan anus. Nah, jadi ini adalah tubuh manusia dan organ-organnya. Organ pencernaan pada tubuh manusia itu apa aja sih, Kak? Nah, organ-organ pencernaan pada tubuh manusia itu ada yang pertama ada mulut, yang kedua adalah kerongkongan. Nah, pada yang nanya nih, apa sih bedanya kerongkongan sama tenggorokan? Kerongkongan untuk makan, kalau tenggorokan untuk nafasan. Next, setelah kerongkongan itu ada lambung. Next, habis makanannya ke lambung, itu makanannya ke usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir ke rektum dan anus. Yang pertama ada mulut. Jadi makanan itu masuk ke dalam mulut, lalu makanan itu dia sebelum masuk ke kerongkongan, sebelumnya itu dia dikunyah dulu pakai gigi dan dibantu juga dengan lidah. Jadi peran mekanik dalam mulut itu gigi dan lidah. Sedangkan peran kimianya itu dalam mulut yaitu kelenjar ludah. Jadi makanan itu bisa halus karena dibantu sama gigi dan lidah dan juga kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah terdapat enzim petialin yang merubah amilum menjadi gula. Lalu, kelenjar ludah juga menghasilkan lisosom atau antibakteri, enzim antibakteri gitu. Nah, setelah makanan halus, lalu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, tahu nggak panjang kerongkongan tuh berapa? Panjangnya itu 25 cm loh. Lumayan panjang ya. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lambung, lalu makanan dicerna. Di lambung itu terdapat beberapa enzim, ada 4 enzim, yaitu ada HCl, pepsin, renin, enzim lipase. Nah, jadi fungsi dari HCl yang ada di dalam lambung itu untuk membunuh kuman, dan ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, ada enzim renin yaitu mengendapkan protein susu menjadi kasein atau ASI, yang terakhir ada enzim lipase yang berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah masuk ke lambung dan dicerna, lalu makanan tersebut menuju ke usus halus. Oke guys, karena ini kertasnya udah mentok, jadi aku mau ganti pakai kertas yang baru. Oke, lalu makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus itu makanan dicerna dan dibantu oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu fungsinya itu untuk mencerna lemak, sedangkan getah pankreas itu memiliki beberapa jenis yang juga memiliki tugasnya masing-masing. Jadi di getah pankreas itu ada beberapa enzim, yaitu ada enzim lipase, tripsin, dan amilase. Lipase berfungsi sebagai mengubah asam lemak dan lemak menjadi gliserol. Enzim tripsin mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino.
amino, sedangkan enzim amilase mengubah tepung menjadi gula sederhana. Lalu, makanan masuk ke dalam usus besar. Nah, penyambung atau sambungan antara usus halus dengan usus besar disebut sekum. Jangan lupa dicatat ya. Nah, makanan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar itu tempatnya pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Dan di usus besar juga tempat penyerapan vitamin K. Lalu, setelah makanan selesai dicerna, lalu makanan masuk ke dalam rektum dan anus. Itu makanannya udah nggak ada vitamin atau serat-seratnya ya. Pokoknya itu udah menjadi kotoran gitu. Yang terakhir, makanan masuk ke dalam rektum dan anus. Nah, jadi itu makanannya udah nggak ada serat sama vitaminnya, jadi udah bentuk dalam kotoran atau bisa dibilang feses. Jadi rektum itu adalah tempat penyimpanan feses sementara, sedangkan anus itu alat pembuangan feses. Jadi fungsi utama anus itu adalah alat pembuangan melalui proses defekasi atau buang air besar. Oke, selesai deh materinya. Nah, aku mau ngulang lagi ya supaya kalian ingat. Nah, jadi seperti yang kalian udah dengar tadi, yang pertama makanan masuk melalui mulut. Intinya aja ya, makanan masuk ke mulut, lalu ke rongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, usus besar, dan berakhir di rektum dan anus. Nah, semoga kalian ngerti ya sama penjelasan dan materi yang aku udah kasih. Jadi semua materinya itu sesuai sama gaya bahasa aku dan materi aku. Jadi kalau ada salah pengucapan atau salah pengertian tolong dimaafkan. Dan kalian jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga untuk klik tanda like, komen untuk kritik video ini atau next video mau materi apa. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian dan teman-teman kalian. So, thank you so much guys and bye-bye!